Akan jijik, merasa sejijik-jijiknya dengan orang yang memperkaosnya. Kecuali orangnya ganteng. Ya masa nggak takut mau hamil lagi? Mukanya mirip Yosua. Apa itu yang diinginkan? Nah, kamu nggak bisa cari saya bayi? Ya udah kita buat aja sendiri loh. Jangan kayak gitu ya. Banget. Ingat nggak Jaksa Erna? Yang ini nih. Nah, ingat nggak di awal tuh dia tuh habis-habisan hajar PC gitu loh. Kalau sampai gerasi ini di kemudian hari diiyakan oleh presiden, ini tidak akan jadi hukuman seumur hidup lagi, tapi akan jadi hukuman penjara sementara. Terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Itu bukan manusia, dipesan pun apapun. Dia itu memang manusia, perempuan betina yang penuh dusta. 8 tahun penjara tuntutan yang diberikan ke PC. Sama juga dengan KKM. Mau bulan madu apa gimana nih? Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Dan sekarang kemarin kalian udah dapat nggak tuntutan untuk PC ini? Nah, tuntutannya ada berbagai macam. Yang dari Baradae itu 12 tahun. Ini Let's Go pas dengerin Baradae 12 tahun tuh Let's Go kayak pengen nangis gitu ya. Terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Serius, tuh pengen nangis juga nggak sih? Sedih banget waktu Richard itu diberikan tuntutan 12 tahun itu. Dan juga FS diberikan seumur hidup ini. Itu pun kalau masih hidup ya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba dipanggil ya hidupnya sampai situ aja gitu. Nyusul mungkin Yosua ya. Nanti ini tapi yang menarik di sini Let's Go membahas adalah si PC ya. Dia dituntut 8 tahun penjara dan juga denda Rp5.000. Gila nggak sih? Kalian puas nggak sih dengan hasil ini? Jujur Let's Go kecewa banget sih dengan hasil ini ya. Nah, terutama tentang Richard Eliezer yang 12 tahun gitu. Itu menurut Let's Go termasuk berat banget. Padahal dia justice kolaborator dan dia juga adalah orang yang mengungkap bahwa pembunuh Brigadir Joshua sebenarnya adalah Ferdy Sambo. Dan juga motif dari pembunuhan ini berkat dia adalah tidak terbukti pelecehan yang diberikan kepada Putri Chandrawati. Nah, jadi PC ini dapat tuntutan penjara tuh 8 tahun gitu. Ini nggak cukup banget. Kenapa? Karena kalau dari 8 tahun, pengalaman Let's Go nontonin berita di Wakanda ya, itu bakal dapat remisi-remisi dan juga diskon-diskon hukuman. Apalagi kalau diskon hukuman ada perbuatan baik gitu. Nah, bisa-bisa yang dipenjara cuma 4 tahun gitu. Kalian bayangin nggak? Dengan kemampuan PC dan juga silat lidahnya PC yang bagus banget, bisa aja dia dapat pengelaran hukuman yang fantastis. Dan nggak cuma itu, dengan doa-doa yang dia punya, dorongan-dorongan amplop, bisa aja dia keluar lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Ini juga sangat menyedihkan bagi ibunda Yosua ya dengan video ini. Itu bukan manusia, dipesan pun apapun. Dia itu memang manusia, perempuan betina yang penuh dusta. Dengan kelicikan mulutnya dia memutar-mutar semua fitnahan buat anak saya yang sudah dirampas nyawanya. Putri bukan manusia, manusia tidak manusia, betina yang bukan manusia, yang tidak memiliki hati nurani. Nggak berpikir kemanusiaan, bukan manusia itu. Karena dengan omongannya dia bisa menghilangkan nyawa Yosua. Apakah dalam 8 tahun atau 4 tahun diskonan penjara Yosua bisa bangkit lagi? Kan enggak. Dengan bibir dan lidah PC yang menggeliat, itu bisa menghilangkan nyawa seseorang dan bisa membuat orang lain dihukum seberat-beratnya. Ini kan kita jadi bertanya-tanya ya, apakah PC ini sebenarnya memang nggak suka sama Yosua apa nggak suka sama suaminya? Dia niat membeli pelajaran Yosua sekalian menyingkirkan suaminya, mendapatkan harta suaminya buat cari berondong baru. Kan jadi kayak gitu pikirannya ya. 8 tahun loh, kalian bayangin nggak nih? 8 tahun ini kan tuntutan Kuat Ma'ruf juga 8 tahun. Nah, kita lihat aja nih ke depan nih. Kalau memang benar hakim ngetok palu 8 tahun, siapa yang lebih cepat bebasnya nih? PC atau Kuat Ma'ruf? Let's Go yakin PC sih, dengan kemampuan doa-doa yang dia punya, dorongan-dorongan amplop, dan juga koneksi, serta tingkah-tingkah ganjennya itu bisa banget, cepet banget dia keluar. Padahal banyak banget yang udah dia lakuin. Yang pertama adalah laporan palsu, kebohongan gitu, dan juga tindakan yang menyebabkan kejadian pembunuhan berencana. 8 tahun loh. Katanya nih PC sehidup semati, cinta banget sama suaminya. Kok bisa pengadilan membuat PC kapelan sama Kuat Ma'ruf? Di penjara sama-sama 8 tahun. Nah, ini curiga ya, jangan-jangan 8 tahun mereka nih nanti dikirim ke pulau
berduaan malah. Atau satu sel bareng nih. Ini yang mana nih? Katanya cinta banget sama suaminya nih. Kalau PC cinta banget sama suaminya nih ya, para jaksa penuntut umum, let's go kasih ide aja nih. Katanya kan PC ini cinta banget sama suaminya, nggak mau kehilangan suaminya. Bu ya dikasih dong keringanan untuk PC, yaitu satu sel aja bareng sama suaminya seumur hidup gitu. Itulah pembuktian cinta PC. Jangan diberikan hukuman yang sama Kuat Ma'ruf. Isunya mereka udah berselingkuh, nanti dikasih hukuman yang sama, jangan-jangan satu sel yang sama. Atau jangan-jangan ini PC nih yang request, saya mau 8 tahun aja, tapi satu sel sama KM ya. Kan jadi kayak gitu ya. Ini kan kecurigaannya kayak gitu ya. Kenapa PC 8 tahun loh? Dan ini nggak puas, minta bakal naik ke Mahkamah Agung untuk keberatan atas tuntutan yang diberikan. Gila nih, 8 tahun itu udah ringan banget. Belum lagi ntar ada gerasi diskon-diskonan. Itu bisa jadi 4-5 tahun. Sekarang dia nggak apa-apa PC nggak terima. Tapi asal nggak di penjara nggak apa-apa Ibu PC. Asal Ibu PC sekarang belajar itu menghidupkan orang mati. Hidupkan lagi Joshua. Minta maaf sama dia atas kesalahan atau pemfitnahan yang Ibu PC buat. Itu Ibu di penjara nggak di penjara nggak apa-apa, asalkan Joshua bangkit lagi. Tapi bisa nggak? Susah kan? Nah, dan juga Let's Go juga berpikir nih, karena Let's Go nontonin Anjas di Thailand ya. Nah, ini Anjas menurut nih Let's Go bener banget. Kenapa? Karena dari statementnya Anjas, dia bilang PC ini nggak cuci, nggak mandi, dan nggak cuci vagina setelah dilakukannya perkawasan gitu. Ini Let's Go pas nontonin, ya bener juga nih. Karena apa? Karena kalau kita habis melakukan hubungan seksual ya, itu kan biasanya kita mandi atau bersih-bersih lah. Kalau yang cowok tuh bersihin penis saja. Kalau dia nggak mau mandi ya, dia bersihin penis saja. Tapi kalau cewek biasanya dia bersihin vagina, after bersihin vagina, dia mandi gitu. Nah, PC kok bisa kayak katanya setelah perkawasan itu nggak bersih-bersih, itu nggak mandi gitu. Apalagi ada susi kan ke atas gitu. Setelah itu malah yang dicari PC adalah Joshua mana gitu. Ini nih. Apakah PC nggak takut kena HIV ataupun tidak merasa jijik? Biasanya kan kalau di film-film ya banyak hal terjadi yang orang sehabis diperkaos yang katanya trauma, dia akan jijik, merasa sejijik-jijiknya dengan orang yang memperkaosnya. Kecuali orangnya ganteng. Apakah Joshua ini adalah idaman dari PC? Oh, dia ganteng. Nggak apa-apa lah, saya bukannya trauma, malah pengen lagi. Jangan-jangan ternyata dapat fetis. Setelah diperkaos, tidak ada berita bahwa dan tidak ada pengakuan bahwa setelah diperkaos saya ini mandi, saya tuh jijik banget, rasanya saya tuh merasa kotor gitu. Nah, apalagi PC ini adalah mantan dokter, dan itu ketat banget kalau kamu mau ke rumah Ibu PC ya, dan Pak FS, itu kamu harus di swab, kamu harus di steril dulu. Ya masa iya after diperkaos, PC itu nggak mau bersih-bersih vagina dulu? Biarin aja. Nah, sorry ya, ini kita agak sedikit out of context. Kalau misalnya memang terjadi perkawasan, yang dimana perkawasan itu kita percaya bahwa Joshua yang dipaksa, kamu harus perkaos saya, kamu harus tidurin saya, kalau nggak, saya bisa bikin karir kamu hilang. Nah, kamu lihatin orang-orang tadi pada ke atas, orang-orang tadi lihat kamu ke atas. Nah, saya teriak sedikit aja, mereka bakal ke atas dan saya bakal bilang kamu perkosa saya. Sekarang penuhi nafsu saya. Nah, belum bisa jadi kan? Ini dugaan aja nih, bisa jadi. Nah, kalaupun jadi memang perkawasan dan Joshua cerot di dalam ya, cerot gitu. Ya masa nggak takut mau hamil lagi? Mukanya mirip Joshua. Apa itu yang diinginkan? Joshua kan saya pernah request sama kamu. Saya minta kamu cariin bayi kan? Ingat nggak kamu Joshua? Karena kamu nggak bisa cariin saya bayi, ya udah kita buat aja sendiri loh. Jangan kayak gitu ya. Jangan nih. Apakah Ibu PC ini sama Pak FS ini udah nggak pernah lagi melakukan hubungan seksual karena mereka tinggal terpisah kan? Ini kan kecurigaannya kayak gitu. Apa nggak jijik banget nih kalau kamu katanya diperkaos nih, abis katanya cerot ya gitu. Abis dicerot kan harusnya DNA yang ada di sekitaran tubuh kamu, kalau kamu visum ada DNA Joshua gitu, dan waktu Joshua diperiksa ininya apa namanya otopsi, nggak ada keluar sperma gitu di tubuhnya Joshua walaupun udah lewat berapa hari ya. Nah, tapi ini kan kecurigaan ya, kenapa kamu nggak mandi dulu, nggak cuci vagina dulu? Saya takut hamil dan jijik dan HIV gitu karena ini perkawasan sembarangan gitu. Ini malah setelah diperkaos, setelah pusing itu setelah setengah pingsan katanya. Habis setengah pingsan, wah, Bu Susi datang, Bibi Susi datang, baru sadar, baru saya bilang, waduh, saya tadi setengah pingsan karena saking enaknya, gila. Saya mau panggil dulu Joshua satu kali lagi deh. Ini saya dalam keadaan sadar nih, biar bisa menikmati. Kira jangan kayak gitu ya. Kan kaget ya. Dimana setengah pingsan katanya diperkaos, tapi setelah diperkaos tidak ada cerita bahwa dia mandi ataupun membersihkan vaginanya gitu. Ini aneh banget. Dan biasanya kan setelah hal tersebut ya, kalau ini PC yang katanya knowledge-nya tinggi,
Itu harusnya ke dokter kan, untuk ngecek gitu, walaupun nggak bilang sama suaminya. Saya ngecek ke dokter, ini saya takutnya HIV atau gimana, saya takutnya hamil gitu loh. Ini dicorotin sama Yosua itu. Harusnya kan di situ ya. Atau nggak, let's go, nggak tahu, tapi let's go kayak pernah denger. Let's go taunya yang di vagina itu ada yang disedot-sedot gitu, kayak PC keputihannya mungkin yang disedot-sedot gitu. Nah ini kan bisa aja PC ke salah satu rumah sakit dan juga disedot-sedot gitu, supaya takutnya ada untuk membersihkan dalaman vagina ya, takutnya ada penyakit menular seksual ataupun hamil gitu. Itu yang Let's Go pertanyakan ya setelah Let's Go nonton statementnya Anjasi Thailand. Kenapa dia tidak melakukan hal itu? Ini aneh banget sih. Kecurigaannya bahwa ya jangan-jangan nih bener-bener nih bahwa PC yang pengen banget di perkaos Yosua. Ini sampelnya kayak gini ya, kita ketemu artis nih, Let's Go lah, ketemu artis, itu salaman sama artis. Wah, Let's Go nggak mau nih, tangan Let's Go dicuci. Abis salaman sama Maria Ozawa nih, nggak mau banget dicuci, karena Let's Go bakal, oh ini seumur hidup sekali, wah Maria Ozawa. Jangan-jangan PC seperti itu. Jangan-jangan Yosua diperkaos. Setelah diperkaos, yang seperti statementnya Martin Simanjuntak, siapa yang pakai celana dalam PC abis diperkaos? Nah jangan-jangan PC, wah nih akhirnya kita skin to skin gitu, kulit ketemu kulit, wah ini hal yang sangat aku idamkan. Lebih baik aku jangan mandi, aku ingin merasakan skin to skin gitu, aku ingin menyimpan skin to skin ini gitu. Kan kayak gitu ya, aneh banget sih ini walaupun udah dijatuhin tuntutan hukuman 8 tahun, tapi Let's Go berharap hakim nih jangan ketok palu dulu lah. Hakim bilang lah sama jaksa, serius 8 tahun ini, bohong. Nah ini kan sama juga bahwa di awal ada jaksa yang tegas banget. Ingat nggak jaksa Erna? Yang ini nih. Nah, ingat nggak di awal tuh dia tuh habis-habisan hajar PC gitu loh. Habis-habisan membuat kita tuh bahwa wah nih PC kayaknya bakal dapat hukuman yang setimpal nih. Nah, ternyata setelah hal tersebut jaksa Erna ini nggak pernah hadir lagi. Yang ada adalah jaksa-jaksa yang sekarang ini. Padahal masyarakat berharap jaksa Erna ini dihadirkan lagi karena dia tegas banget menurut kita ya. Dia tegas banget, dia berani banget. Mungkin karena sesama wanita dan wanita dia akan Allah, aku tahu psikologismu kayak apa. Sama wanita kan punya feeling ya. Dia bohong nih, feelingnya bohong. Kita bakal sikat abis aja sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, aku jangan kemana jaksa Erna ini? Aduh, kembalikanlah. Siapa tahu jaksa Erna ini bisa memberikan tuntutan yang lebih parah lagi untuk PC ini, memberikan efek gitu. Wong PC abis di kursi saksi gitu, kalian tahu kan yang video ini? Nah, dia toal-toil kintil loh, bisa bercanda-bercanda itu dengan jaksa-jaksa yang lain. Nah, ini kan kita nggak tahu ya di belakang ini dia dapat doa atau memberikan doa atau apa gitu. Walaupun sang suami seumur hidup ya, dan ini juga Let's Go nggak yakin sih seumur hidup karena ada grasi ya. Nah bagi kalian yang nggak tahu, seumur hidup ini bisa jadi bukan penjara seumur hidup ya buat FS, buat Ferdy Sambo, karena ada grasi. Nah kalau sampai grasi ini di kemudian hari diiyakan oleh presiden, ini tidak akan jadi hukuman seumur hidup lagi, tapi akan jadi hukuman penjara sementara. Nah, dengan kemampuan FS dan juga uang yang dia miliki, kalau dia nggak dimiskinkan ya, dia bisa aja mendapatkan hal tersebut. Jadi seumur hidup, tiba-tiba jadi 20 tahun, dapat diskon 10 tahun. Setelah hal tersebut, setelah dia bebas dan dia masih punya kuasa, disikat semuanya. Baradae keluarganya disikat. Semua tuh, Bribka Hendra semuanya disikat-sikat satu-satu. Nah, dan ini kan takutnya terjadi seperti ini kecewa banget sih dengan hal ini. Jadi Let's Go masih berharap bahwa hakim tidak segitu gampangnya menerima tuntutan yang cuma 8 tahun ini untuk si PC ini, karena berbahaya banget nih. Silat lidah sedikit, nyawa orang udah bisa melayang. Dia bersilat lidah PC ini. 1, suaminya udah bisa bunuh orang. 2, yang dibunuh adalah ajudannya yang difitnah. 3, supir semua antek-antek suaminya ikutan gara-gara apa? Gara-gara silat lidahnya PC aja nih. Bayangin nggak? Powerful banget nggak? Jangan-jangan dia bisa jadi presiden. Kalau jadi presiden, mati kita semua di fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah juga bisa menyebabkan pembunuhan. Gila sih PC ini. Menurut kalian gimana sih? Ini singkat aja buat video kayak ini ya. Thank you banget yang udah nonton. Let's Go bakal update kasusnya sampai tuntas ya, walaupun nggak terlalu banyak viewsnya, nggak apa-apa. Tapi kita tetap update aja. Sorry yang kemarin nanyain Let's Go kemana, Let's Go ada acara gitu. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.